Halo semuanya, selamat datang kembali di channel EduHacks. Di video kali ini, kita akan membahas fakta dan data unik serta menarik berdasarkan hasil seleksi jalur SNBP tahun 2023. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi melalui jalur SNBP pada konferensi pers hasil seleksi jalur SNBP tahun 2023, tanggal 27 Maret 2023, disampaikan bahwa ada beberapa data yang menarik terkait dengan hasil penyeleksian SNBP 2023. Nah, apa sajakah data-data tersebut? Mari kita simak video ini sampai tuntas. Yang pertama adalah data pendaftar SNPTN tahun 2022 dan data SNBP 2023 berdasarkan jenis sekolah pendaftar. Berdasarkan jenis sekolah pendaftar, pada sekolah SMA tahun 2022 itu ada 402.922, sedangkan tahun 2023 ada 426.243. Jadi ada peningkatan secara signifikan sekitar 24.000 orang yang mendaftar pada tahun ini. Kemudian untuk sekolah jenis SMK tahun 2022 itu ada 131.148 siswa, sedangkan tahun 2023 ada 153.446 pendaftar pada tahun 2023. Sedangkan pada jenis sekolah SMA, MA atau Madrasah Aliyah tahun 2022 ada 77.351 dan tahun 2023 pada jalur SNBP ada 82.731.000 peserta. Kemudian dari Satuan Pendidikan Kerjasama SPK SMA, tahun sebelumnya ada 468 orang pendaftar dan tahun ini ada 549. Kemudian dari sumber lainnya ada 160 tahun 2022 dan tahun 2023 ada 202 orang. Dan total pendaftar tahun 2022 itu adalah 612.049 orang, sedangkan total pendaftar tahun 2023 pada jalur SNBP adalah 663.181. Itulah data pendaftar SNPTN berdasarkan jenis sekolah. Sekarang kita akan melihat data hasil seleksi SNBP tahun 2023. Total daya tampung yang disiapkan oleh masing-masing prodi di masing-masing universitas itu ada 152.120 kursi, sedangkan total pendaftar itu sebanyak 663.181 orang. Nah, pendaftar pada pilihan pertama sebanyak 663.181 orang, karena secara otomatis semua siswa yang mendaftar pada jalur SNBP pasti akan melakukan pilihan pada pilihan pertama. Sedangkan pendaftar pada pilihan kedua itu sebanyak 579.822 orang. Nah, pendaftar dengan KIP kuliah itu tahun ini sebanyak 191.827 orang. Nah, sedangkan yang diterima pada jalur SNBP 2023, total yang diterima itu adalah 143.805 orang. Nah, terbagi menjadi yang diterima pada pilihan pertama itu ada 128.045 orang, sedangkan yang diterima pada pilihan kedua itu ada 15.760 orang. Dan ini juga menjawab pertanyaan apakah pilihan kedua itu bisa diterima atau tidak, dan ini sudah terjawab ya adik-adik semuanya, bahwa pada seleksi SNBP 2023 juga bisa diterima di pilihan kedua. Buktinya ada 15.760 siswa yang diterima pada pilihan kedua. Dan total yang diterima menggunakan KIP kuliah adalah 44.928 orang dari 191.827 orang. Sekarang mari kita lihat presentasi diterima dan daya tampung pada masing-masing prodi atau jurusan ya di setiap universitas. Ternyata ada 94%, ya 94,53% yang penerimaan dari SNBP 2023. Ini berarti masih ada kursi yang kosong, ya misalnya ada jurusan tertentu yang ternyata kuotanya lebih besar daripada jumlah peminat. Nah, itulah kenapa total dari presentasinya adalah 94,53%. Nah, presentasi diterima dari pendaftar atau tingkat keketatannya adalah 21% ya, 21,68%. Sedangkan presentasi diterima melalui jalur
KIP kuliah, bukan jalur ya, mohon maaf, tapi pelamar KIP kuliah itu adalah 23,42%. Nah, sekarang kita akan lihat data selanjutnya. 20 perguruan tinggi negeri dengan pendaftar terbanyak di tahun 2023 pada jalur SNBP 2023 ini, ternyata yang menduduki peringkat pertama adalah Universitas Brawijaya dengan total pendaftar adalah 26.487 orang siswa yang mendaftar ke Universitas Brawijaya. Kemudian disusul Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Pendidikan Indonesia, Unpad, UI, USU, UNES ya, Universitas 11 Maret, Unhas, kemudian ada Universitas Negeri Surabaya, UNJ, Unsri, UR, IPB, Universitas Negeri Yogyakarta, Unair, Universitas Jenderal Sudirman, Institut Teknologi Bandung, hingga Universitas Lampung. Nah, ini adalah 20 perguruan tinggi negeri dengan pendaftar terbanyak pada tahun 2023. Selanjutnya kita akan lihat data 20 PTN penerima peserta terbanyak. Nah, untuk 20 PTN penerima peserta terbanyak, nomor 1 adalah Universitas Brawijaya dengan total yang diterima dari jumlah pendaftar adalah 5.380 orang pendaftar ya. Kemudian disusul UNS ya, Universitas Negeri Surabaya, kemudian Universitas Pendidikan Indonesia, UNP, hingga yang nomor 20 adalah Universitas Jember ya teman-teman semuanya. Selanjutnya kita juga bisa melihat 20 provinsi dengan peserta diterima terbanyak. Nah, berdasarkan data dari SNBP 2023, provinsi pertama dengan peserta diterima paling banyak adalah pada jalur SNBP 2023 itu adalah Jawa Timur dengan total pendaftar adalah 92.790 orang dan diterima adalah 23.477 orang atau persentasenya adalah 25,3%. Nah, kemudian disusul Jawa Barat dari total pendaftar terbanyak 103.572 orang pendaftar, yang diterima adalah 14.424 orang pendaftar dan presentasinya adalah 13,93%. Disusul Jawa Tengah, Sumatera Utara, Aceh, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Riau, hingga Lampung. Kemudian disusul dengan Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah, hingga Sulawesi Utara. Dengan total pendaftar 4.368 orang pendaftar, yang diterima adalah 2.159 dengan presentasi 49,43% ya teman-teman semuanya. Selanjutnya, mari kita lihat 20 prodi terketat pada jalur SNBP 2023. Nah, berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia, maka 20 prodi terketat pada jalur SNBP 2023 yang pertama adalah Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta dengan keketatan 0,90%. Jadi ini sangat sulit ya teman-teman semuanya, persaingannya cukup sangat ketat dan tentunya peluang masuknya juga semakin kecil. Nah, kemudian ada keperawatan, kemudian manajemen di UPI, gizi di USU, ilmu komunikasi di UPI, kedokteran gigi di Universitas Diponegoro, manajemen di Universitas Negeri Jakarta, ilmu gizi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ilmu komunikasi di Unpad, dan PGSD di Universitas Sriwijaya. Selanjutnya ada jurusan atau prodi manajemen di Unpad, teknik informatika di Unpad, farmasi di Universitas Nusa Cendana, pendidikan tata boga di UPI, farmasi di Unsyah, farmasi di Undip, farmasi di UPN, farmasi di Universitas 11 Maret, teknik informatika di UR, kemudian yang nomor 20 adalah prodi teknologi informasi di Universitas Negeri Yogyakarta dengan keketatan 1,61. Jadi dari 20 prodi ini ternyata yang mendominasi adalah prodi farmasi ya teman-teman semuanya. Nah, ini juga bisa jadi catatan khususnya bagi orang tua atau guru BK yang ada di sekolah saat ini di tingkat SMA. Data ini bisa jadi pertimbangan ketika nanti ada peserta didik di tahun berikutnya ingin mengambil jurusan-jurusan tertentu di universitas yang mereka pilih. Kemudian data selanjutnya adalah 20 PTN penerima peserta KIP kuliah terbanyak. Nah, berdasarkan data hasil seleksi SNBP 2023, ada Universitas Malikul Saleh dengan menerima
peserta KIP kuliah sebanyak 1.549. Kemudian disusul UNP, kemudian ada Unsyahwala, Syahwala di Aceh, kemudian ada UPI, Universitas Gorontalo, Unhaluleo, kemudian ada UNAN, ada Unila, ada Universitas Tadulako, Universitas Negeri Makassar, Universitas Diponegoro, Universitas Riau, Universitas Hasanuddin, Universitas 11 Maret, Universitas Brawijaya, hingga yang ke nomor 20 adalah Universitas Trunojoyo Madura. Itu menerima peserta dengan KIP kuliah sebanyak 670 orang peserta. Nah, kemudian 20 provinsi dengan peserta KIP kuliah diterima terbanyak. Nah, untuk provinsi yang diterima KIP kuliah terbanyak itu ada dari Jawa Timur. Jumlah pendaftarnya adalah 31.660 orang pendaftar dengan KIP kuliah, yang diterima adalah 5.624 orang dengan tingkat keketatan adalah 17,76%. Kemudian ada Aceh, kemudian ada Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Sulawesi Tenggara, Riau, kemudian ada Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, hingga Gorontalo. Jumlah pendaftar dengan KIP kuliah sebanyak 1.710 orang, yang diterima menggunakan KIP kuliah adalah 729 orang dengan keketatan 42,63%. Nah, itulah tadi data-data dan fakta menarik tentang hasil SNBP tahun 2023, dan data-data ini tentunya sangat bermanfaat terutama bagi nanti adik-adik yang saat ini masih berada di kelas 11 atau kelas 2. Ini bisa jadi pertimbangan khusus ketika nanti adik-adik mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur SNBP tahun 2024. Ya, semoga tahun ini yang mendapatkan kelulusan pada jalur SNBP 2023 tetap melanjutkan dan melakukan pendaftaran ulang, karena sistem tahun ini berbeda dengan sistem tahun sebelumnya. Jika tahun ini Ananda semuanya atau adik-adik semuanya lulus dan tidak melakukan pendaftaran ulang, maka adik-adik tidak bisa mengikuti seleksi selanjutnya seperti SNBT dan seleksi jalur-jalur mandiri yang nantinya menggunakan nilai UTBK atau SNBT. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian khusus bagi adik-adik yang belum beruntung atau belum berhasil masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SNBP 2023. Masih ada peluang yang besar melalui jalur SNBT 2023 dan juga jalur mandiri ya tentunya. Jadi silakan nanti adik-adik tetap semangat dan persiapkan diri adik-adik semuanya dengan sebaik-baiknya. Demikian informasi tentang fakta dan data unik serta menarik terkait dengan hasil kelulusan SNBP 2023. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.